Akhirnya di penghujung September ini kita udah kelar, artinya kita juga kelar di Q3. Semoga performance kita sampai di Q3 makin moncer, makin baik-baik aja. Dan saatnya kita udah mulai melangkah di Q4. Jadi hari ini kita balik lagi di podcast strategi bareng gue, WP, sama Bro Nusli. Hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang banyak bikin CFO dan mungkin juga CEO juga garu-garu kepala, yaitu budgeting di era AI dan apalagi ya green transition ya Green Kang transition, betul bro. Nah kalau dulu nih budgeting itu kan mikirin growth sama cost efisiensi gitu ya. Nah kalau kita lihat tren perusahaan untuk mengadopsi AI gitu kan, kemudian perusahaan juga mulai aware sama carbon footprint, kemudian juga green transition mereka, care sama plastik dan sebagainya. Nah, mereka itu juga udah mulai nyiapin bagaimana mereka punya dana buat adopsi teknologi AI gitu. Dan tetap relevan di era di mana orang sekarang itu care sama sustainability. Gitu. Oke. Nah, gue juga sering bilang gini ya, kalau budgeting sekarang itu kan bukan lagi masalah kita ngomongin spreadsheet exercise-nya gitu, pakai Excel kita bikinkan simulasi ya, tapi lebih ke arah gimana strategic statement kita ke depan. Nah, AI dan sustainability ini juga udah bisa jadi sebagai kompas atau arah gitu yang akan nanti masa depan bisnis kita nanti, sebagai bisnis enabler juga nantinya ke depan. Jadi kalau nggak segera kita budgetkan, ya tentu risiko terbesar kita adalah secara bisnis kita bakal irrelevant lagi terhadap kondisi bisnis kita ke depan. Karena yang namanya AI dan sustainability udah bukan lagi hal yang dikesampingkan, tapi sudah banyak perusahaan sudah mulai memperhatikan hal kayak gini juga ke depannya, bro. Exactly. Nah, kalau kita lihat ya, orang kan memikirkan bagaimana AI itu bisa bikin cost efisiensi itu naik level gitu kan. Yang tadinya kerjaan hari-hari operasional, nah itu bagaimana agar itu bisa diotomasi gitu kan. Kemudian ketika bicara tentang analisa gitu, mereka bisa punya capability buat predictive analytics, bahkan customer personalization. Jadi customer ini mereka bisa disasar misalnya dengan iklan tertentu gitu. Kemarin sempat ngobrol sama salah satu prinsipal, mereka sampai punya AI engine gitu untuk customer personalization buat ads gitu. Nah, kalau bicara tentang green transition itu bukan cuma pilihan masalah moral aja. Kita mau nyelamatin planet nih. Tapi ada tuntutan investor di situ, tuntutan regulator, bahkan customer. Sehingga ESG sekarang tuh sudah masuk ke risk premium gitu, bro. Ya, karena udah banyak juga investors or even also by customer juga udah mulai memperhatikan perusahaan-perusahaan yang punya concern terhadap ESG kan. Iya. Dan juga secara AI juga banyak perusahaan customer juga lebih memperhatikan bagaimana AI menjadi sebuah added value yang bisa bermanfaat buat customer. Nah, tapi masalahnya kan gini, bro, dua-duanya juga butuh alokasi budget yang lumayan berat kan, karena mulai dari training AI-nya, cloud sistemnya, sampai ke change manajemennya gitu loh. Nah, tapi di sisi lain, green transition ini juga bisa berarti sebagai bahasanya retrofit mesin gitu ya, dan juga sebagai renewable energy plus carbon credit. Dan tadi kayak lu bilang bisa ngurangin hal yang menjadi sesuatu hal yang kita khawatirkan di masa depan nanti gitu. Jadi kalau budgeting ini masih sifatnya gaya lama gitu ya, yang belum memikirkan hal-hal yang seperti itu terkait dengan AI dan juga green energy, ya pasti kemungkinan akan deadlock gitu loh dalam penyusunan budgeting ini terkait dengan hal ini. Karena apa? Karena semua terlihat sebagai sebuah cost gitu, karena nggak bisa langsung dilihat dampaknya saat itu juga. Ini ngomongin masalah future value nanti buat si perusahaan itu. Nah, betul nih. Nah, kalau kita bicara tentang contoh tajam nih ya, terutama kemarin kita udah ngobrolin masalah otomotif global ya. Bagaimana mereka shifting budget R&D dari mesin-mesin yang berbasis fuel fosil gitu ya. Nah, itu ke EV. Nah, Tesla udah buktiin yang berani all in ke masa depan sehingga bisa menang. Sementara yang lain kan masih nahan di mesin konvensional ya. Ketika kita bahas bagaimana perusahaan Jepang, Korea,
mulai agak ragu-ragu ya transisi dari mesin konvensional ke mesin EV gitu. Jadi ketika mereka ragu ke shifting budget R&D ke EV atau misalnya mungkin yang lebih future fuelnya tuh kayak hydrogen gitu, maka valuasi mereka akan jatuh gitu. Kalau misalnya mereka nahan gitu ya, gitu bro. Ya gini menarik sih kalau ngomongin bisnis case ya. Selain juga tadi lu nyontoin di EV, kita coba ngambil di FMCG juga bro ya. Terutama di Asia nih. Jadi kalau contoh mereka naruh budget buat AI untuk demanding forecastingnya di FMCG ini, hasilnya bisa menurunkan inventory-nya tuh turun sekitar around 20% lah kurang lebih ya. Jadi food waste-nya bisa berkurang banyak dengan adanya AI demand forecasting ini. Jadi bukan cuma sekedar cost saving, tapi juga bisa langsung improve ESG score mereka juga. So at the end of the day, investor juga pasti akan suka ngeliat ini karena market juga pada akhirnya akan makin percaya gitu kan sama perusahaan yang sudah menerapkan ini. Sepakat. Nah ini kita di Indonesia ini juga nggak bisa santai, meskipun gap kita sama di global change ya, terutama di sisi teknologi sama green transition, itu kita masih terbelakang 5 tahun kurang lebih. Jadi meskipun begitu, Indonesia juga nggak bisa santai. Masa kita selama jadi mau jadi konsumen doang gitu kan? Kalau kita lihat ini bank besar juga udah mulai mengalokasikan budget mereka buat green financing. Jadi untuk inisiatif green transition, sustainability, mereka siap untuk membantu pendanaan gitu. Nah perusahaan energi BUMN juga sudah mulai sisihkan capex nih buat renewable energy. Jadi kalau kita lihat, ini bukan cuman tren global aja, tapi sudah nyampe ke Indonesia gitu bro. Ya, nah kalau ngelihat kondisi seperti itu, apa sebenarnya menjadi strategic builder untuk kondisi seperti ini ya kan? Terkait dengan alokasi budget untuk AI dan juga untuk green energy. Nah kalau kita bikin frameworknya, kurang lebih kan di era yang saat ini dan ke depan, ada 3 step lah kurang lebih gitu ya. Yang pertama, kita ngomongin future back allocation-nya, mulai dari apa yang menjadi visi masa depan, baru kita tarik mundur ke sekarang dan alokasikan mulai hari ini. Jangan cuma terjebak kepada bisnis as usual aja gitu. Gimana bro? Betul. Ada lagi? Betul, setuju. Nah yang kedua mungkin yang kalau yang kita bicara tentang framework budgeting era baru, yaitu dual horizon portfolio. Satu horizon buat jaga cash flow sama business usual as you said before. Satu lagi horizon buat build future relevance. Nah, future relevance-nya apa aja? Next, future relevance-nya pasti AI, sustainability gitu kan. Kemudian mungkin berikutnya ada biomolekuler dan sebagainya gitu. Terus berikutnya apa bro? Ya, yang terakhir kurang lebih kita harus punya value based metric-nya apa. Jadi ukurannya bukan cuma dari sisi ROI finansialnya aja, karena kalau ngomongin ROI finansial pasti akan diukur tahun depan seperti apa ROI-nya gitu kan. Tapi ini juga masalah risk reduction-nya seperti apa, reputasi terhadap perusahaan itu sendiri, dan juga ngomongin long term competitiveness-nya juga untuk perusahaan ke depan, nggak ngomongin hari ini gitu bro. Betul. Nah, ini setuju bro. Jadi kalau kita lihat budgeting itu bukan lagi siapa atau yang perusahaan mana gitu ya yang paling kenceng minta dana gitu, atau unit mana yang paling kenceng minta dana, tapi siapa yang paling banyak kontribusinya dan paling strategis buat masa depan perusahaan gitu bro. Yes, so exactly. Budget is about a matter of the strategy, right? So kalau budget lo nggak nunjukin AI dan green transition untuk hari ini, berarti strategi lo masih hidup di masa lalu. Lo belum bisa move on ke apa yang menjadi ekspektasi di masa depan. Ya, kalau kita bicara pasti bicaranya future fit organization ya, future fit company gitu kan terhadap masa depan kita. Nah, kalau bisa gua simpulin ya, budgeting di era sekarang ini bukan sekedar kita mengalokasikan angka-angka buat masa depan kita gitu ya, tapi survival plan. Jadi perusahaan yang nggak invest ke AI, sebagaimana kemarin orang pada khawatir pekerjaannya akan digantikan sama AI, ya kalau orang yang nggak invest ke AI, orang secara capabilities, dan perusahaan juga nggak invest ke AI dan sustainability, ya siap-siap ditinggal market gitu bro. Absolutely, dan itu menjadi kesimpulan kita pada podcast kali ini gitu ya bro ya. Nah, apa yang menjadi episode kita berikutnya, kita bakal bedah lagi mungkin ya, gue kasih ide aja dulu ya, gimana cara bikin alignment antar strategi, budgeting, dan juga eksekusi.
Karena banyak perusahaan bagus cuma ada di atas kertas, tapi jeblok implementasinya antara yang sudah kita susun di budgeting atau pada saat nanti diimplementasikan. Mungkin itu dulu ya. Mungkin, ya seperti itu kurang lebih ya. Jadi kita karena kita sudah mulai menyongsong Q4, kita juga perlu mengevaluasi bagaimana alignment di tahun ini, persiapan budgeting untuk tahun depan, strateginya bagaimana, eksekusinya gimana. Nah itu kayaknya kita perlu bahas nih di minggu depan nih. Jadi sampai jumpa lagi dengan kita. Stay sharp, stay relevant. Cheers, bye. Bye, thank you.